Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah seluruh umat muslim wal muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang menonton video ini diberikan kemudahan, kelancaran, rizki yang melimpah, segala urusannya dan pekerjaannya yang begitu mulia. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberkahi, diberikan pahala berlipat ganda. Dan semoga juga tetap di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh tabi'in-tabi'innya. Semoga kita semua selaku umatnya di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Izinkan saya ingin memberikan atau bersharing ilmu kepada kalian. Kita sama-sama belajar. Saya memiliki kitab, yaitu ini kitab Adabul Insan. Ini kitab Adabul Insan, yang berarti ini kalau dalam sebutannya ini kitab sopan santun, mengajarkan kita supaya beradab dan berakhlak mulia, sopan dan santun. Kitab ini memiliki Arabnya itu Arab Melayu ya. Jadi untuk yang pemula yang baru belajar membaca kitab ini itu sangat mudah dan sangat gampang untuk dibacanya bagi yang pemula baru belajar kitab yang paling terkecil dulu. Ini kitab Adabul Insan. Dan di sini ini pengarangnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, pengarang atau penulis dari kitab tersebut. Langsung masuk materi, yaitu pasal pertama yang bertemanya adab hamba kepada Tuhannya. Saya bacakan. Bermula setelah si hamba mengenal kepada Tuhan Rabbul Alamin dengan segala sifatnya yang wajib, yang daripada itu bahwasanya Allah Ta'ala amat mengetahui dan amat melihat,
dan amat mendengar, dan bahwasanya Allah Ta'ala berjanji memberi surga kepada hambanya yang mengerjakan perintahnya, lagi menjauhkan larangannya. Nah, jadi di sini tentang bab adab hamba, ini kita sebagai hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adab kepada Tuhan itu, kita jangan selalu lalai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya kasih contoh, saya kupas dari apa maksud dari materi yang ada di kitab ini. Saya kupas. Ini kita memiliki Tuhan, Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya, kita jangan lalai untuk beribadah dan bertakwa kepada Tuhan kita Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini banyak di luar sana orang-orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan di dunia, tapi sehingga mereka lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalai apa? Sholat 5 waktu. Kita tuh harus rajin sholat tepat waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya 5 waktu. Satu waktu pun kita suka lalai. Ingat teman-teman ya, dulu pada zaman Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wahyu sholat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menerima wahyu perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan ternyata disinilah Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang awalnya itu 50 waktu. 50 waktu. Lalu sama Nabi dinego. Wahai Tuhanku, umatku tidak kuat, tidak sanggup untuk melaksanakan perintahmu ya Tuhan, wahai Allah. Ini sangat berat bagi umatku. Tolong dikasih ringankan waktunya. Kalau bisa jangan 50 waktu, dikurangi ya Allah. Tuh sampai dinego sama Nabi. Akhirnya Allah mengkabulkan negoan dari Nabi tersebut, ditawar-menawar, dan dikurangi waktu sholatnya menjadi 5 waktu saja. Boro-boro 50 waktu yang sudah diringankan saja 5 waktu, tapi masih pada lalai seluruh umat muslim di luar sana. Ya Allah ya Karim. Ingat teman-teman ya, kita kalau meninggalkan sholat, 1 kali meninggalkan sholat 1 dosanya, 2 kali meninggalkan sholat 2 dosanya, 3 kali meninggalkan sholat kafir. Na'udzubillah min zalik. Sudah putus dari agama Islam. Jadi begitupun sholat Jumat tuh. Umat muslim, khususnya bagi laki-laki nih, kalau sholat Jumat 1 kali lalai meninggalkan sholat Jumat, tidak laksanakan sholat Jumat, entah alasannya ketiduran, pekerjaan di dunia sehingga lupa waktu sholat Jumat, itu 1 dosanya. Tapi 2 kali tidak melaksanakan sholat Jumat dan lalai juga, 2 dosanya sama. Tapi kalau masih 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, itu bukan 3 dosanya, tapi sudah kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik.
Oke, kita lanjut teman-teman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut bacanya di kitab ini. Dan berjanji menyiksa dengan api neraka atas yang meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya, maka tentulah si hamba yang beriman itu mengerjakan segala yang wajib atasnya seumpama mengaji sembahyang. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, mengaji sembahyang, terus ada puasa. Tuh. Kita juga kalau misalnya bertemu di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kalau umur kita sampai di bulan Ramadan, kita tuh bersyukur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Alhamdulillah umur saya masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, keluarga hingga sampai ya di bulan suci Ramadan. Dan ini hukumnya wajib teman-teman. Para jamaah, ini ini wajib di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan dan melaksanakan ibadah tarawih. Dan kalau yang tidak berpuasa sebenarnya dosa sih, dosa. Apalagi yang suka mokel nih, hati-hati ya, yang suka mokel, ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Meskipun kalian diam-diam mokel tengah hari, siang hari, sore hari, sebelum azan maghrib tiba, memang diam-diam, tidak ada orang yang mengetahui. Tapi kan ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Allah itu tidak tidur. Allah tidak tidur. Jangan sesekali melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Dan menjauhkan segala maksiat, dan tentulah ia turut perjalanan orang baik-baik yang ada sebutannya di dalam fasal ini. Selesai sampai sini. Jadi maksudnya menjauhkan segala maksiat itu, maksiat yang apa yang dilarang sama Allah itu kita jauhkan, jangan dilakukan. Apa contoh-contoh maksiatnya? Banyak maksiatnya. Dari maksiat pendengaran, maksiat mata, maksiat lisan. Itu kita hati-hati dalam melakukannya. Itu jangan sampai sembrono atau terledor sehingga terjerumus ke dalam maksiat. Gitu. Contoh dah. Ini mengonsumsi makanan minuman yang haram, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras, makan makanan haram seperti daging anjing, daging babi. Itu ya Allah ya Karim, banyak di luar sana itu pasti ada yang mabok-mabokan juga, minuman keras, mengonsumsi babi, anjing. Itu gak boleh, itu maksiat. Gitu. Itu maksiat secara makanan ya. Nah, kalau misalnya lisan itu maksiat lisan, kita misal lagi ngobrol sama teman kita atau sahabat kita, lagi akur-akur nih, tiba-tiba kok malah ribut. Dan ributnya ini kita kepancing emosi nih, kepancing emosi, dan lisan kita mengucapkan kalimat yang haram. Apa kalimat yang haram? Ngatain sahabat kita, teman kita, atau saudara kita sesama umat muslim, anjing lo, babi lo. Menyebutkan kalimat itu saja sudah haram dan sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah putus dari agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jadi haramnya itu bukan hanya sekedar makannya ya, bukan hanya sekedar makan daging anjing dan daging babi, bukan, tapi haram juga
hanya sekedar mengucapkan secara lisan doang, mengucapkan nama anjing secara sengaja maupun babi, itu tidak boleh, apalagi ngata-ngatain. Saat ini sama saja Anda mengatakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah haram hukumnya dan dosa besar. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Terus apa lagi? Maksiat mata nih. Maksiat mata saya jelasin, saya kupas terus. Maksiat mata. Maksiat mata, kita bertatapan atau tidak sengaja melihat misalnya, wah, ada cewek bugil, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, tengok arah lain penglihatan kita. Jangan ini mah ada cewek, cewek bener-bener seksi luar biasa, pakainya bugil, montok. Nah, jangan, itu sudah zina. Melihat saja dengan pandangan mata itu sudah zina, apalagi dekatkan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Itu nggak boleh teman-teman ya. Baru dipandang saja dengan sekilas mata itu sudah zina, apalagi kalau kita dekatkan, kita lakukan, berbuat zina. Nah, repot dah urusan nama Allah nanti di akhirat nanti. Jangan dilakukan teman-teman, itu maksiat mata ya. Gitu. Nah, sekarang maksiat pendengaran nih, kuping kanan kiri kita. Maksiat pendengaran kanan kiri kita nih kuping. Jangan suka mencuri pendengaran obrolan orang lain. Contoh nih, ada si A dan B lagi ngobrolin anu dah, atau gosipin orang. Nah, terus ada si C datang, gak sengaja mendengarkan obrolan si A dan B tersebut. Nguping dah si C tuh begini aja. Nah, nguping itu nama mencuri pendengaran omongan orang lain. Boleh nggak begitu? Gak boleh, dosa. Itu dosa ya. Nah, jadi jangan mencuri pendengaran omongan orang lain. Atau misalnya lisan kita gibah membicarakan orang lain, itu jangan ya. Jangan, itu udah dosa. Sudah dosa. Dosa mah nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Namanya dosa tetap dosa. Haram juga, haram tuh tidak ada yang kecil, haram besar tidak. Namanya haram ya haram, begitu. Itu contoh-contoh dari maksiat yang saya kupas, yang ada di kitab ini, Adabul Insan. Semoga kalian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ngerti apa penjelasan tausiah yang saya jelaskan ini secara singkat, yang penting jelas. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga yang menonton video ini diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, anak, istri, keluarga, orang tua, semua saudara-saudaranya, cucu, buyut, diberikan kesehatan panjang umur, dan dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya, musibah, bencana, bala, dan tetap di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihin niyat wa ala niyatin kulli amalin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Cukup sekian Al-Fakir yang saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan didengar dalam hati para jamaah. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.